Mulai, admin. Silakan. Ya, terima kasih admin ya. Bapak Ibu, berjumpa kembali. Salam konstruksi bersama kami DPN, Dewan Pengurus Nasional APENAS, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional. Hari ini Selasa 30 Maret 2021 ya. Eh, Webinar kali ini kita akan membahas terkait tertib penyelenggaraan jasa konstruksi untuk badan usaha. Oke, next slide. Oke, tertib administrasi ya, jasa konstruksi badan usaha eh, dengan subtema peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Next slide. Adapun outline yang kita jadikan ya, outline, ada beberapa outline. Perubahan paradigma pengaturan tentang jasa konstruksi. Kemudian harmonisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah dengan Undang-Undang ya, Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Kemudian tertib acara atau tertib usaha dari perizinan jasa konstruksi dan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi. Kita mulai dari yang pertama. Next slide, please. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Di sini ada perubahan paradigma pengaturan dalam jasa konstruksi. Oke, kita lihat ya. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Kalau kita melihat Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 2017 dengan ruang lingkup jasa dan usaha penyediaan bangunan, rantai pasok, kemudian pembinaan desentralisasi, kemudian perlindungan hukum, keempat keterbukaan informasi memanfaatkan teknologi, kelima klasifikasi usaha mendukung daya saing dengan sentral produk klasifikasi, yang keenam kemudahan dalam berusaha, yang ketujuh pengembangan berkelanjutan, yang kedelapan jaminan mutu produk konstruksi, yang kesembilan peningkatan standar remunerasi tenaga kerja, yang ke-10 reformasi peran masyarakat. Dari sini kita bisa lihat Bapak Ibu, bagaimana sebuah rantai pasok ya, rantai pasok teknologi berkaitan dengan peralatan, berkaitan dengan badan usaha jasa konstruksi, berkaitan dengan material, berkaitan dengan SDM, kompetensi. Sehingga terbitnya undang-undang pemerintah daerah, tenaga kerjaan, undang-undang energi sumber daya mineral, ISDM, undang-undang insinyur, standar internasional, undang-undang ITE, maupun undang-undang KIP. Usaha jasa konstruksi yang handal, kokoh, dan berdaya saing itu menjadi output daripada terbitnya undang-undang jasa konstruksi. Next, kita lanjut ya. Perdagangan bebas, MEA, Trans-Pasifik, tuntutan good governance, kemudian perkembangan delivery system. Slide.
perbandingan usaha undang-undang jasa konstruksi. Kalau kita lihat comparison atau perbandingan antara undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 99 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Kalau kita lihat perbedaannya adalah di undang-undang sebelumnya itu pengaturan wilayahnya jasa konstruksi. Namun di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 terkait industri konstruksi. Lingkup konstruksi, pengguna dan penyedia jasa. Sementara di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 jasa usaha penyediaan bangunan dan lantai. Kemudian di pembinaan. Dalam Undang-Undang 18 Tahun 99 pembinaannya desentralisasi. Sementara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 adalah desentralisasi. Lingkup pembinaan itu terkait pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan. Yang kedua pengembangan. Yang dilaksanakan oleh. Sementara di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 lingkup pembinaan adalah penetapan kebijakan, penyelenggaraan kebijakan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi, pengembangan jasa konstruksi dan pengembangan kerjasama. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada pengembangan jasa konstruksi dan pengembangan kerjasama. Klasifikasi usaha, di sini kita bisa lihat di Hasmet. 2017-nya ada KBN. Partisipasi masyarakat adalah forum jasa konstruksi melalui pembentukan satu lembaga. Sementara di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ada satu lembaga, peningkatan peran asosiasi, forum dalam berdiri. Oke, next slide. Hukum sub urusan ya, sub urusan jasa konstruksi itu kita bisa lihat di sini ya Bapak Ibu. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan UPT daerah. Next slide. Jasa konstruksi, penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja, kemudian tenaga kerja ini menjadi konstruksi percontohan ya. Yang berikutnya pengembangan sistem informasi jasa konstruksi cakupan nasional, penerbitan izin usaha jasa konstruksi asing, pengembangan standar kompetensi kerja dan pelatihan jasa konstruksi, pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi luar negeri. Itu pemerintah pusatnya. Untuk pemerintah daerah atau provinsi, penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah maupun provinsi. Sementara untuk di daerah, penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten kota, dan penerbitan izin jasa konstruksi ini 2014. Next slide, kita bisa lihat ya. Next slide, please. Tugas dan pokok dan fungsi ya. Jadi kalau di provinsi itu kita lihat di sini tugas dan pokok fungsinya ya. Melakukan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi
dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha sesuai dengan Permen PUPR nomor 15 tahun 2015. Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi. Undang-Undang nomor 23 tahun 2004. Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi berdasarkan Undang-Undang nomor 23 2014. Melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi di wilayah provinsi sesuai dengan peraturan pemerintah PP nomor 30 tahun 2000. Sementara untuk tugas pokok dan fungsi daripada kabupaten kota, yang pertama melakukan kegiatan pendataan proyek daerah kabupaten kota yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha sesuai dengan peraturan Menteri PUPR nomor 15 2015. Yang kedua, mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga terampil konstruksi sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Yang berikutnya, menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten kota sesuai dengan nomor Undang-Undang 23 tahun 2004. Keempat, melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi di wilayah kabupaten kota sesuai dengan PP nomor 30 tahun 2000. Next slide. Tanggung jawab kewenangan. Tanggung jawab kewenangan kita bagi dalam tanggung jawab dari pemerintah pusat, kemudian kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah, kewenangan sebagai pimpinan daerah. Ya. Kita akan lihat bagaimana tanggung dan kewenangan pemerintah pusat yang bisa kita lihat di pasal 4 sampai pasal 10 ya. Oke, tanggung jawab pemerintah pusat di pasal 4 sampai 10, meningkatnya kemampuan dan kapasitas usaha jasa konstruksi nasional. Terciptanya iklim usaha yang kondusif, transparansi, persaingan usaha yang sehat, serta jaminan kesetaraan hak, kewajiban pengguna, dan penyedia jasa. Terselenggaranya usaha di konstruksi sesuai standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Keempat, meningkatnya kompetensi personalitas dan produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional. Meningkatnya kualitas dan penggunaan material dan peralatan konstruksi, serta teknologi konstruksi dalam negeri. Kalau kita bandingkan dengan kewenangan gubernur ya sebagai wakil pemerintah pusat, memberdayakan badan usaha jasa konstruksi, permasalahan proses, IJK, tertib usaha rantai pasok, dan fasilitas kemitraan di OJK. Menyelenggarakan pengawasan pemilihan penyedia jasa, kontrak kerja konstruksi, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi di provinsi. Menyelenggarakan pengawasan penerapan standar keamanan, keselamatan dan kesehatan, dan keberlanjutan. Kalau kita lihat lagi di pasal 4 sampai 10, kewenangan sebagai pimpinan daerah, ya, kabupaten, kota, ya, jadi sebagai bupati dan wali kota. Bupati dan wali kota selain melaksanakan tanggung jawab sebagai wakil dari pemerintah pusat, gubernur juga memiliki kewenangan sebagai daerah otonom, yaitu penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli jasa konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi cakupan daerah.
kewenangan Bupati Wali Kota sebagai daerah otonom, yaitu penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, B. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah atau kabupaten kota, C. penerbitan usaha jasa konstruksi nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar, serta D. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi. Inilah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Next slide. Ini bisa kita lihat bagaimana cycle ya dari Balai Pembinaan Konstruksi, norma standar, pedoman, dan kriteria. Proses bisnis pembinaan konstruksi bisa kita lihat dari Direktorat Jenderal ya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, DK. Kebijakan pembinaan konstruksi, jadi turunan ya, infrastruktur yang berdaya saing dan handal. Norma standar pedoman dan kriteria, kalau kita bisa lihat di sini ada investasi, ada peningkatan kapital, konstruksi, penyelenggaraan, peningkatan tertib penyelenggaraan konstruksi, berdaya, peningkatan kinerja BUJK, dan utilitas ya, produk unggulan dalam negeri. Kalau dalam segi kompetensinya sendiri, peningkatan SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten dan produktivitas kerja konstruksi. Pemberdayaannya dengan pelaksanaan kerjasama strategis dan pemberdayaan. Coba kita lihat sampai sini, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya kira-kira? Atau ada yang bingung? Atau ada yang mau bertanya, kritik, beri saran, ide, masukan, silakan ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Next slide. Oke, next slide ya. Ya. Next slide ya. Kita lanjut. Atau ada yang mau bertanya? Oke, kita selesaikan ini ya. Pembinaan jasa konstruksi pemerintah pusat. Jadi kalau kita lihat di sini, pembinaan jasa konstruksi itu Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini. Oke. Penetapan kebijakan, ya. Pemantauan, penyelenggaraan, kebijakan strategis, pemantauan dan evaluasi, pengembangan kerjasama dan dukungan kepada gubernur, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, penerapan pedoman teknis, penyelenggaraan kebijakan di wilayah provinsi, pemantauan dan evaluasi
serta pemberdayaan. Ya, pemberdayaan. Bupati sebagai penyelenggara, ya. Oke, next slide, please. Maaf ya. Pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah mengawasi tertib penyelenggaraan, tertib usaha dan perizinan tata bangunan, tertib pemanfaatan dan kinerja penyedia jasa. Pemerintah pusat mengawasi bangunan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, bangunan perwakilan asing di wilayah Indonesia. Next slide. Next slide. Ini dasar hukum tertib usaha dan perizinan jasa konstruksi ya. Oke, next slide. Perusahaan asing ya. Kalau dalam izin usaha perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 2017, PP 28 tahun 2000, PP 30 tahun 2000, Permen PU 10 2014 dan Permen PU 22 2014. Izin usaha jasa konstruksi perusahaan penanaman modal asing UJK PMA diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 2017, PP 28 tahun 2000, PP 30 tahun 2000, Permen PUPR 30 2016, Jungtuk Permen PUPR nomor 3 2016. Next slide. Ya, kalau kita lihat sini izin usaha jasa konstruksi ya.
persyaratan usaha konstruksi itu dari usaha orang perseorangan, kemudian ada TDUP, tanda daftar usaha perseorangan, kemudian mereka badan usaha jasa konstruksi, izin usaha jasa konstruksi atau IUJK, kemudian mereka buat ya, kemudian berlaku di seluruh wilayah RI. Next slide. Penyelenggaraan jasa konstruksi bisa kita lihat sini. Penyelenggaraan jasa konstruksi. Next slide. Bentuk dan kualifikasi usaha, kecil, menengah, maupun besar. Dasar penetapan kualifikasi itu ketersediaan tenaga kerja, kemampuan keuangan, penjualan tahunan, dan kemampuan dalam penyediaan peralatan produksi. Kecil, berisiko kecil, berteknologi sederhana, berbiaya kecil. Menengah, berisiko sedang, berteknologi media, berbiaya sedang. Besar, berisiko besar, berteknologi tinggi, berbiaya besar. Next slide. Tertib penyelenggaraan jasa konstruksi. Next slide. Ini ada dasar hukum ya, jasa konstruksi. Untuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, di mana dalam PBJ-nya Perpres Nomor 54 2010 beserta perubahan Perpres Nomor 4 Tahun 2015. Kontrak konstruksi sesuai dengan PP Nomor 29 Tahun 2000, Peraturan Menteri PUPR Nomor 31 PRTM 2015. Konstruksi berkelanjutan dan SMK 3 sesuai dengan PP 50 Tahun 2012. Permen PUPR Nomor 5 PRTM 2015 sesuai dengan Permen PU Nomor 5 PRTM 2015. Sistem manajemen mutu sesuai dengan Permen PU 04 PRTM 2009. Next slide. Next slide. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya. Dalam tertib penyelenggaraan konstruksi merupakan pemenuhan segala standar atau regulasi acuan dalam kegiatan pekerjaan konstruksi, dimulai dari tahapan prakonstruksi sampai dengan tahap penyelesaian akhir konstruksi. Aturan standar pengadaan barang jasa PBJ, kemudian kontrak konstruksi atau KTA, kemudian konstruksi berkelanjutan KB dan sistem manajemen K3, maupun sistem manajemen mutu atau SMM. Tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi dari mulai perencanaan, kebutuhan, pemilihan penyedia jasa, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, penerimaan hasil pekerjaan. Dengan tujuan terselenggaranya kegiatan konstruksi yang sesuai dengan regulasi kebijakan, memenuhi standar tepat waktu, tepat biaya, dan memberikan perlindungan ketiga. Next slide. Garis besar pengaduan barang dan jasa, rencana umum pengadaan, anggaran, pengkajian ulang rencana umum pengadaan, PPK, penyusunan dokumen pengadaan, POKJA atau rencana pelaksanaan pengadaan, penyusunan dokumen pengadaan. Next slide. Next slide, please. Next slide. Next slide, please. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 59 disebutkan dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan sedikit meliputi standar mutu bahan, standar mutu peralatan, standar keselamatan dan kesehatan kerja, standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi, standar mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi, standar operasi dan pemeliharaan, pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Next slide. Ini ada konstruksi persiapan
pemilihan atau pelaksanaan. Yang pertama pengumuman, pendaftaran dan pengambilan dokumen. Ketiga penjelasan, keempat pemasukan dokumen, penawaran, pembukaan dokumen, evaluasi dokumen penawaran, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, sanggahan, dan surat perintah. Ya. Oke, rencana umum pengadaan RUP, kemudian rencana pelaksanaan pengadaan RPP, rencana pemilihan penyedia atau RPLP, penandatangan kontrak pelaksanaan pekerjaan dan serah terima. Next slide, please. Alur tugas dan tanggung jawab Pokja ULP, PA, KPA, PPK dari sini. Tahapan persiapan pemilihan penyedia jasa konsultasi. Ya. Oke, kita bisa lihat identifikasi di RUP itu. Identifikasi kebutuhan, kebijakan umum, RAB, KAK. Kemudian dalam anggaran ada RKAKL atau DIVA. Dalam KUAP dalam ini apa namanya kebijakan ya umum, kemudian spek ya bisa kita lihat di sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Next slide please. Strategi tertib penyelenggaraan jasa konstruksi ya. Bisa kita lihat di sini dari Monef ya, pengguna jasa, kemudian Kepala Satker, pejabat pembuat komitmen atau PPK, unit layanan pengadaan ULP, panitia penerimaan hasil pekerjaan, penyedia jasa dari BUJK, dan tim proyek. Next slide. Ada beberapa pengkajian ulang ya rencana pengadaan pemilihan PJ ya. Indikatornya kaji ulang kebijakan umum pengadaan, kaji ulang rencana pelanggaran biaya pengadaan, harga perkiraan sendiri atau LPS. Kaji ulang KK, spesifikasi teknis, dan rancangan kontrak. Dengan item pengukuran, kaji ulang kebijakan umum pengadaan, kaji ulang rencana penganggaran biaya pengadaan, kaji ulang APS, kaji ulang KK, kaji ulang spesifikasi teknis, kaji ulang rancangan kontrak. Oke, kemudian unjuk kerja, bukti kerja, dokumen kaji ulang kebijakan, dokumen kaji ulang penganggaran dan APS, dokumen kaji ulang KK, spesifikasi teknis, dan rancangan kontrak. Next slide, please. Item pengukuran bisa kita lihat di sini ya. Kesesuaian dengan kebutuhan dan rencana KK. Ada yang survei terdahulu waktu pelaksanaan, keterlibatan masyarakat, pembebasan lahan 100%, kemudian bentuk klaim pembebasan lahan, penyelesaian klaim pembebasan lingkup, kesesuaian pelaksanaan terhadap ketepatan waktu, keterlibatan pihak yang terkait, materi pembahasan rapat waktu pelaksanaan, keterlibatan setiap pihak, pembersihan RK3K pelaksanaan, pengesahan RK3K pelaksanaan distribusi, siaran rapat, tindak lanjut dari sanggahan, lingkup pemeriksaan, pembentukan panitia, peneliti, alat ukur, kesesuaian pelaksanaan dengan RKS, ya, kontrol PPK, ketepatan waktu, dan keterlibatan semua pihak. Oke, unjuk kerjanya, berita acara penyerahan lokasi kerja, berita acara pelaksanaan mobilisasi, berita acara PCM lembar pengesahan RK3 pelaksana, dan berita acara. Next slide please. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Monitoring dan evaluasi terkait tertib penyelenggaraan pedoman Monep di daerah provinsi kabupaten dapat lebih lanjut ya dengan DB penyelenggara Jakon. Membuat tim Monep dengan anggota yang berasal dari OPD, unit tupoksi jasa konstruksi di daerah dalam hal bidang Jakon dan seksi Monep dan seksi pengaturan. Unit pengawasan dan lain-lain membuat checklist sesuai dengan pedoman,
melaksanakan monep dan membuat berita acara, membuat laporan monep. Next slide. Ilustrasi sistem pengendalian penyelenggaraan konstruksi. Next slide. Ya, ini bisa kita lihat Bapak Ibu. Ilustrasi saja. Next slide. Next slide, please. Pelaksanaan konstruksi, persiapan prakonstruksi, ya. Daftar simak ya, penyelenggaraan konstruksi. Ada daftar simak, nama user, ya, kemudian satkernya, dirjen, sekcer, EPPK. Next slide. Ini juga salah satu contoh saja ya. Kita lihat bisa di sini pengataan kontrak dan kelengkapan dokumen kontrak, persiapan kontrak, ya. Next slide. Sama ya, di sini juga ada lihat, bisa kita lihat sini persiapan kontrak, undangan rapat persiapan undangan kontrak, hadir, kelengkapan draft dokumen kontrak dan isi yang disebut dalam kontrak, berita acara rapat persiapan penandatanganan kontrak. Next slide. Kita bisa lihat identifikasi kebutuhan dan kelayakan ya, tahap perencanaan kebutuhan. Ya, bisa kita lihat sini kesesuaian objek dengan dokumen rencana strategis PUPR, kesesuaian objek dengan TR rencana induk master plan, target hasil output dan mantap proyek berdasarkan kebutuhan, identifikasi dan analisis keterlibatan para pihak stakeholder, rencana koordinasi internal dan instansi terkait, studi kelayakan sesuai dengan analisis tingkat risiko, investigasi awal dan pengetesan lahan. Programnya rencana lingkup proyek, pengelolaan risiko, metode dan pengelolaan proyek, rencana umum pelaksanaan pengadaan, kesesuaian peraturan dan kebijakan yang berlaku. Perencanaan teknis, detail engineering design, DED, rencana mutu, rencana anggaran biaya proyek, rencana biaya ketiga, life cycle cost, rencana jadwal master schedule, kerangka kerja, perencanaan teknis. Next slide. Pengkajian ulang rencana pengadaan, kaji ulang kebijakan umum pengadaan, kaji ulang rencana penganggaran biaya pengadaan APS, kaji ulang KAK, spesifikasi teknis, rancangan kontrak. Dalam pelaksanaan pengadaan, bisa kita lihat di sini salah satu item 24 ya, sampai 37, kelengkapan dokumen pengadaan, pemilihan penyedia jasa, pengumuman pelelangan, pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan, pemberian penjelasan teknis termasuk persyaratan K3 konstruksi, pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran, rencana K3 kontrak, RK3K penawaran, evaluasi penawaran administrasi teknis harga, evaluasi kualifikasi, pembuatan berita acara hasil pelelangan, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, pre-award meeting, penunjukan penyedia barang jasa dokumen B, penunjukan penyedia barang jasa dokumen SPD. Administrasi pengadaan, laporan kegiatan, proses pengadaan, pemilihan penyedia jasa. Next slide. Kita bisa lihat di sini ya, persiapan prakonstruksinya, pemetaan indikator integrasi di setiap tahapan penyelenggara jasa konstruksi. Ya, dalam persiapan prakonstruksi, penandatanganan kontrak dan kelengkapan dokumen kontrak, surat perintah mulai kerja SPMK, review perencanaan pelaksanaan teknis. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang ke-42, serah terima lokasi kerja, 43 mobilisasi rapat rekonstruksi PCM, pengukuran dan pembersihan bersama MC, pemahaman kepada masyarakat, ya, pengelolaan dan penerapan biaya kontrak, pengelolaan dan penerapan waktu kontrak, pengelolaan dan penerapan kontrak, pengelolaan subkontrak, pengelolaan dan penerapan LK3K pelaksanaan, pengelolaan dan penerapan sistem manajemen mutu. Adapun pengendalian dan monitoring progres pekerjaan konstruksi yang ke-53 laporan progres pekerjaan reguler,
54 pengendalian kontrak, 55 pengendalian penerapan RK3K pelaksanaan, pengendalian SMM, daftar induk dokumen, daftar induk rekam pekerjaan. Slide. Di sini kita bisa lihat identifikasi dan persiapan perangkat ya, penerima hasil pekerjaan, pembentukan tim, penerima hasil pekerjaan, pengkajian ulang hasil kebutuhan pekerjaan, pelaksanaan penerimaan hasil pekerjaan, perhitungan dan pemeriksaan akhir pekerjaan, kemudian commissioning test termasuk terkait ketiga. Proses serah terima pekerjaan, serah terima parsial, serah terima pertama pekerjaan PAU, kemudian mutu kegagalan konstruksi bangunan, masa pemberian pekerjaan, serah terima akhir pekerjaan termasuk administrasi. Dokumentasi dan administrasi hasil pekerjaan 68, kelengkapan dokumen dan pedoman OP, pengecekan terhadap perencanaan kebutuhan, pengecekan terhadap dokumen lulus persyaratan K3 dan layak fungsi. Next slide. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Bapak Ibu ada pertanyaan sampai di sini? Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Saya kembalikan ke Amin. Terima kasih Bapak Ibu ya. Sampai berjumpa kembali di webinar berikutnya. Salam konstruksi ya Bapak Ibu. Nanti bisa dikontak itu ke admin 0811 777 8757 bagi Bapak Ibu yang membutuhkan materi ya dari hari ini webinar kita. Saya kembalikan ke admin. Terima kasih admin. Terima kasih banyak, Pak.